Sama-sama kita katakan dengan alat penyembahan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya lagi bagi-Mu. Baik, shalom untuk semuanya. Shalom. Ya, saya harap semua bisa mendengar suara saya. Bisa ya? Bisa Prof, bisa Oke, lancar, bagus. Baik, sebelum kita akan berdoa, mari kita sebelum kita mendengar renungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, singkapkanlah isi hati dan suara keemasan-Mu bagi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk memberikan satu tema, yaitu kemuliaan di balik penderitaan. Ya, sebelum saya ini ada sebuah buku yang sebenarnya ini sebenarnya saya sampaikan kembali buku saya ini. Nah, ini semua baca judulnya ya. Ini buku ini ditulis pada tahun 2007, pas saya umur 50 tahun. Maka Tuhan suruh saya untuk menulis ini, bukunya ini ya. Jadi buku ini ditulis pada tahun 2007. Jadi saya lahir tahun 57. Kemudian pas 2007 saya bikin tandanya. Tandanya itu sesuai dengan pesan opa saya, namanya Louis Tun Liu ya, di kampung kami pada tanggal 28 Oktober 1912 itu Injil masuk di kampung saya, namanya Pene Utara. Dan opa saya pernah doakan saya sekitar tahun 64 bahwa manusia itu punya nafsu, ya, punya nafsu lapar, nafsu marah, emosi, nafsu birahi, nafsu macam-macam, ya. Tapi kalau umurnya sudah 50 tahun, itu nafsunya sudah harus mati. Jadi opa saya itu dia terima Tuhan Yesus itu pada tanggal 28 Oktober 1912. Dan opa saya mendoakan saya seperti itu. Ya, nanti buku-buku saya keluar, ada opa saya nanti akan lihat di situ. Nah, ini pas umur 50 tahun saya tulis ini sebagai tandanya bahwa saya tidak boleh marah lagi karena nafsu saya sudah mati. Ya. Ya, nafsunya sudah mati, ya. Bukan aku lagi, malah yang Kristus yang hidup dalam hidupku. Sehingga hidup yang kuhidupi hanya untuk Kristus. Jadi sore ini saya akan khotbahkan ya buku saya, tapi bukan seluruhnya ya. Kemudian itu kasetnya juga, ada kasetnya, saya sudah pernah bikin, ini kasetnya, ya. Ini judulnya Tetesan Embun Surga, ya. Ini dulu waktu peristiwa Ambon, itu saya kirim, saya produksi kaset ini, khotbah tentang siapakah Ayub itu juga, dan dikirim sekitar 10.000 kaset, dikirim oleh kapal, waktu itu kapal Dobon Solo, dan dibagikan untuk seluruh masyarakat yang ada di Pulau Ambon yang ketika mengalami krisis itu ya, peristiwa itu ya. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang disajikan, itu kemuliaan di balik penderitaan. Kemuliaan itu dapat dicapai apabila kita harus menderita. Ya, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan ikut akan daku. Ya. Jadi saya percaya bahwa kita semua yang ada di layar ini sudah pernah menderita. Bahkan mungkin sampai saat ini masih menderita. Ya, menderita banyak hal ya. Masalah ekonomi, masalah ya makan, minum, pakai, tempat tinggal, masalah duit dan macam-macam. Ya, sehingga kadang-kadang membuat kita itu ya bisa senewen juga, ya, senewen juga. Nah, sore malam ini kita akan belajar tentang satu sosok yang namanya Ayub. Nah, mari kita lihat dasar Alkitabiahnya, yaitu di dalam
Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mungkin saya minta satu orang di situ yang lagi kebetulan pegang Alkitabnya. Kita minta dulu, itu ada salah satu cucu ya dari Barnabas Zoebo. Itu gubernur bagus itu pertama di Papua itu. Kita minta Ibu Mariam Zoebo. Kebetulan saya lihat marganya Zoebo. Nah, Ibu Mariam tolong baca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Coba silahkan baca buat kita ayat itu. Ya. Kalau kita bawa Alkitab atau WA atau HP kita boleh kita lihat dari situ. Ayub 1 ayat 1 sampai ayat 9. Mari silahkan Ibu Mariam baca buat kita. Buka ya, oke. Silahkan buka ininya. Buka mic-nya. Belum terbuka, Bu. Bisa dibuka? Belum. Belum. Belum terbuka. Atau kalau Ibu Mariam ada agak sulit, silahkan Ibu Deborah. Ibu Deborah Baik, baca Prof. buku. Ya, sudah terbuka. Ibu Mariam sudah terbuka. Ya, bagi berdua karena saya sudah sempat kasih. Jadi satu orang baca ayat 1 sampai ayat 5, kemudian Ibu Deborah lanjutkan ayat 6 sampai ayat 9. Silahkan. Silahkan, Bu. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling?" Cukup ayat 9, Bu. Cukup ya. ayat 9 ya. Oke. Jadi berbahagialah kita membaca, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Kita munculkan satu pertanyaan, siapakah Ayub itu? Ayub adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Ya. Ia berasal dari tanah Uz, yang kemudian menjadi wilayah Edom yang terletak di bagian tenggara Laut Mati, di sebelah utara Arabia.
Ayub adalah penduduk Arab Utara. Jadi latar belakang sejarah hidup Ayub bersifat Arab dan bukan bersifat Ibrani. Ayub juga hidup berkisar zaman Nabi Abraham 2000 sebelum Masehi atau juga sebelumnya. Ya. Nah, mari kita lihat ada beberapa kepribadian yang dimiliki oleh Ayub yang senantiasa itu harus menjadi tolak ukur bagi kita sebagai orang percaya. Ya, tentang kepribadiannya, Ayub itu adalah orang yang sangat saleh dan jujur di mata Tuhan. Jadi sangat saleh ini berarti tidak ada manusia sesaleh Ayub itu. Ya, dan juga paling jujur. Tidak ada satu manusia juga yang mungkin bisa sejujur Ayub. Ya. Ayub adalah pribadi orang yang senantiasa takut akan Allah dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan dan kenajisan. Ya, ini namanya ciri khas daripada seorang Ayub itu. Kemudian hal yang kedua tentang rumah tangganya, Ayub memiliki seorang istri yang cantik dan 10 orang anak yang terdiri 7 laki-laki dan 3 anak perempuan yang baik-baik hati dan hidup rukun. Ini tentang keluarga daripada Ayub itu. Ya. Dan seorang saleh itu diukur daripada kehidupan keluarganya sebagai benih-benih ilahi dari Tuhan. Yang ketiga, tentang usaha dan kekayaannya juga. Ya. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan mempunyai budak-budak atau pembantu-bantu dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Ayub adalah orang yang paling terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi setelah Salomo, Ayub ini adalah orang yang paling terkaya. Ya. Jadi hidup keluarga Ayub senantiasa dipenuhi dan diwarnai dengan kesukaan dan kesejahteraan. Dia memiliki kesukaan dan juga dia meraih kesejahteraan. Karena tidak ada yang kurang sama dia. Ya. Rumah tangga ini tidak pernah sepi. Karena apa? Karena ada pesta pora di setiap hari. Ya. Namun saudaraku ingat bahwa orang sejahtera belum tentu damai. Kalau damai pasti sejahtera. Nah, ini perlu dicatat ini. Orang sejahtera belum tentu damai. Dia sejahtera, dia punya rumah bagus, dia punya mobil, dia punya uang banyak, dia cantik, dia ganteng, tapi belum tentu membuat dia sejahtera. Tapi kalau damai, pasti dia sejahtera. Jadi sejahtera belum tentu damai, damai pasti sejahtera. Nah, ini apa namanya? Nah, tapi mengapa Tuhan izinkan persoalan harus dihadapi oleh Ayub? Bukankah dia orang saleh? Bukankah kalau dalam track recordnya, dalam keluarga, dalam usaha, dan semua dia orang-orang yang the best? Tapi kenapa Tuhan pilih dia untuk mengalami ini? Ya, tentu jawabannya adalah Tuhan pilih Ayub ini karena Tuhan suka Ayub. Ya. Kenapa Tuhan pilih kandungan Maria agar supaya Yesus anak Allah bisa dilahirkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi, tetapi jawabannya adalah bahwa Tuhan suka Ayub. Dan saya percaya bahwa Tuhan suka kita semua pada sore hari ini. Amin. Nah, ini kita harus ini. Tuhan suka kita, maka Tuhan kasih kita nafas hidup. Kalau Tuhan tidak suka kita, mungkin kita sudah ya tidak ada lagi, atau kita tidak ada di sini, mungkin kita ada di sono. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya Ayub menghadapi penderitaan? Ya, kita langsung kepada poinnya ya. Paling tidak Anda catat itu ada 6 hal penting. Ya. Bagaimana caranya Ayub menghadapi penderitaan? Ya. Pertama, Ayub yakin bahwa hal itu seizin Allah. Ya. Coba lihat ayat 12 dalam pembacaan kita tadi. Ya. Pembacaan kita tadi ayat 12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kekuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian pergilah iblis dari hadapannya. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan. Pasal 2 ayat 6 lebih jelas. Pasal 2 ayat 6 lebih jelas. Di situ dikatakan apa? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu. Bukan kekuasaanmu, dia ada dalam kuasamu. Artinya iblis lebih kuasa juga, tapi dia tidak punya dia tidak maha kuasa. Tuhan beri kepada saudara kuasa. Ya.
untuk mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan melakukan banyak hal. Ya, dia katakan Tuhan beri kuasa kepada iblis itu, hanya sayangkan nyawanya. Ya, nyawa itu penting sekali. Ya, ya mungkin dalam hidup ini ya saudara mungkin babak belur lah, kadang-kadang melayani digigit nyamuk lah, ya, kadang-kadang terantuk lah. Kadang-kadang mungkin buat sesuatu ya sakit, mengalami sakit dan segala macam. Ya, itu namanya resiko. Tetapi bukan berarti kita cari-cari Tuhan pilih kita, berarti Tuhan akan mempercayakan pada kita halal. Yang penting bahwa kalau kita menghadapi ujian, jangan katakan ini dari Tuhan atau dari iblis. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita ini bisa. Bisa karena biasa. Nah, sebelum saya lupa saudara catat satu kalimat ini. Kalimatnya begini. Ya, jangan sekali-kali Anda bersandar kepada manusia. Ini kalimatnya. Jangan sekali-kali Anda bersandar kepada manusia, sebab sesuatu dia bisa menghindar dan Anda pasti terjatuh. Ya, jangan sekali-kali Anda bersandar kepada manusia, karena sesuatu dia bisa menghindar dan Anda pasti terjatuh. Tetapi tetaplah bersandar kepada Kristus, karena dia adalah gunung batu yang teguh, maka engkau akan berdiri kokoh untuk selamanya. Amin. Nah, ini penting sekali. Karena Tuhan izinkan hal itu dialami oleh Ayub, tetapi Ayub juga tidak terjatuh. Walaupun sampai semuanya habis, saudara tahu ceritanya, tidak perlu kita ulang. Ya, sampai istrinya yang sangat disayangi aja suruh kutuk Tuhan dan matilah. Ya, bayangkan saudara, kadang-kadang Anda melayani sebagai ibu, tiba-tiba suami agak ngaco sedikit ngomongnya bagaimana, ngelantur, lalu Anda mungkin tersinggung, Anda marah atau apa. Ya, atau sebagai suami juga demikian. Ya, kadang-kadang kita melayani tiba-tiba istri ngomongnya agak sedikit, ini membuat kita, apakah kita marah atau tapi Ayub katakan bahwa ya, apa kita mau terima yang enak-enak, sedangkan yang tidak enak kita tidak mau terima. Jadi kita harus menerima realita hidup ini, bahwa di dalam hidup kita ada tantangan. Tapi Tuhan katakan bahwa pencobaan tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, aku akan memberikan kepada kamu kekuatan sehingga kamu cakap menanggungnya. Ini janji Tuhan. Jadi kalau hal itu seizin Allah, berarti Tuhan tidak akan memberikannya lebih daripada kekuatan kita. Amin. Kalau secara fisik berat saya umpamanya 66 kilo, maka Tuhan tidak akan memberikan kepada saya ujian tentang itu sampai 67 kilo. Saya pasti tidak mampu pikulnya. Ya, apalagi termakan oleh umur. Namanya sudah golden age ya. Tuhan akan kasih di bawah itu. Tapi kadang-kadang kita karena kita tumpuk semua di pikiran kita, di perasaan kita, sehingga rasanya seperti berat sekali. Kita bertanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Padahal Tuhan tidak apa-apa. Ya. Jangan Anda bertanya seperti Eusdarliah itu, ada lagu apa-apanya dong, ding dong ding. Ya, nah ini ada lagu kamuflase seorang artis seperti itu. Jadi apa-apanya ada apa-apa, atau dong yang ada apa-apa, atau ding yang apa-apa, itu dia menyanyi itu. Dia bukan memuji, dia penyanyi, tapi dia bukan pemuji. Saudara dan saya adalah pemuji. Amin. Dan Tuhan senang melihat saudara, dan dia tidak akan membiarkan itu melebihi kekuatanmu. Ya. Karena Tuhan katakan apa, bukan kamu memilih aku, tapi aku memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Sehingga apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita mengisi satu dengan yang lain sehingga kita ada di sini. Ya. Jadi saya tidak akan berdoa, Tuhan angkat persoalan dari ibu ini, Bapak Ibu. Enggak, kita berdoa mengalir saja. Senyum saja. Bila suka duka, ku kan tetap tersenyum. Amin. Kekayaan, kemuliaan boleh kau ambil. Asal jangan kau ambil Kristusku dariku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Amin. Coba senyum. Coba senyum. Ya, coba senyum. Ya. Senyum dengan Tuhan, senyum dan bermuka gembira, angkat hati, pujilah Tuhan. Ya, saudara tampil di radio di rumah doa segala bangsa ini. Ya, kapan sampai selesai? Enggak selesai. Anda harus menyangkal diri. Ya, ini. Jadi kita
yakin bahwa setiap tantangan kita hadapi Tuhan turut bekerja. Dan dia tidak akan melampaui kekuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berbuat dosa dengan mulutnya atau bibirnya. Nah, ini dibaca ayat 22 itu pasal 2 ayat 10b. Di situ ada di situ. Jadi Ayub walaupun mengalami sampai babak belur, ya, dikatakan bahwa sampai dia pecahin botol, kemudian garu-garu kepalanya, sampai batok kepalanya. Tapi dia katakan dia tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya atau mulutnya. Jangan Anda baru disentil sedikit, Anda tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Memang Tuhan ada apa? Yang apa-apa saudara. Koreksi diri, introspeksi diri. Jangan sampai saya ada apa-apa. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya atau bibirnya. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ikut Tuhan, jangan ngedumel. Ya, kenapa ya, kenapa? Jangan, mengalir saja. Ya. Ya. Ya, jadi ini hal sangat penting sekali. Ini namanya caranya Ayub menghadapi tantangan itu. Dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya atau bibirnya. Dia tidak ngedumel atau tidak menggerutu. Dia tetap saja. Ya. Seperti biasa. Kalau tubuhnya yang habis-habisan tapi nyawanya, rohnya itu milik Tuhan dan tidak pernah akan dia tidak pernah mundur. Yang ketiga, caranya Ayub menghadapi penderitaan atau mengatasinya, menaruh perhatian dan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Nanti Anda baca itu pasal 37 ayat 14. Ya. Jadi harus berdiri, menaruh perhatian dan berdiri teguh dengan Tuhan. Ya. Jangan berdiri di belakang. Ya. Berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Bentuklah aku sesukamu dan utuslah aku. Lalu saya mau pergi ke mana? Papua, pergi ke Amerika jauh ya. Pergi ke Israel jauh. Ya. Pergi ke mana? Mungkin saya belum sampai ke Papua sih. Mungkin kalau Tuhan berkenan. Ya. Tahun depan saya bisa injakkan kaki di Papua situ. Ya. Saya dengar cerita banyak tentang Papua itu bagus. Tapi saya belum sampai ke situ. Amin, amin. Jadi Prof. kalau orang tanya saya tentang Papua, saya tidak tahu. Saya hanya tahu saya bisa sebut orang Papua banyak-banyak. Saya bisa kenal. Ya. Ya. Yang pernah pegang tangan sama saya itu mantan Menteri Perikanan Kelautan itu. Freddy Numberi itu. Ya, pegang tangan. Memang banyak saya pegang tangan sih, banyak. Ya. Apalagi mahasiswa dibawa oleh universitas UMN itu, Profesor Surya itu. Ada sekitar 1000 anak itu. Anak Papua kalau pegang tangan itu sampai tangan saya sebentar mesti diangkat. Karena apa? Dia pegang tangan begini, kemudian dia begini. Bayangkan saya pegang tangan 1000 orang di gedung Juang 45 itu pada waktu Natal itu. Tidak salah waktu itu yang hormat Pak Lipius Binilux waktu itu ketua sinode. Ya. Karena ketua panitianya itu bekas staf saya di sekolah Skriptura ini. Dia ketua panitia dan saya Bapak hadir. Saya kaget sekali bagaimana orang Papua pegang tangan sama saya itu. Saya bilang, saya udah menyerah. Karena itu 1000 orang datang itu ikut Natal itu. Bagaimana pegang tangannya. Jadi itu betul-betul terasa betul itu. Ya. Terasa betul itu. Nah, jadi Anda harus berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ya. Jangan loyo. Ya. Jangan bertanya kenapa. Karena Tuhan tidak apa-apa. Yang apa-apa saudara. Iblis itu kan cari gara-gara. Ya. Jangan salahkan iblis juga. Kan dia hanya goda aja waktu Adam Hawa jalan-jalan di Taman Eden. Ya. Jam istirahat dia pakai jalan-jalan tanpa libatkan suaminya. Dia jatuh. Dia tanya. Anda tahulah ceritanya bagaimana jatuh dalam dosa Adam dengan Hawa itu. Saling lempar tangan. Ya, Adam bilang, itu perempuan yang engkau berikan buat saya gara-gara dia itu akhirnya saya begini. Nasibku begini. Ya, jangan mempersalahkan satu dengan lain. Harus berdiri teguh di hadapan Tuhan kalau Tuhan sedang membentuk Anda. Amin. Nah, ini penting. Yang keempat, bersikap seperti laki-laki dan tidak loyo. Ya. Kenapa waktu sebelum menikah, orang menikah itu kan biasanya kalau jalan itu waktu masih pacaran kan ceweknya di ini, ya. Apa namanya? Ini saya berikan satu ilustrasi, ya. Ibu Ele, saya mau tanya berapa menit saya ya, supaya jangan sampai kelewatan. Berapa menit ya? Masih lama kan? Ya, lanjut Prof. Ya, Selesaikan. Karena Ya. saya mau kasih satu ilustrasi ini tentang Ya, itu silakan. dia tidak bersikap seperti tidak bersikap
Kenapa Tuhan bilang itu Ayub harus bersikap seperti laki-laki tetapi tidak seperti, artinya tidak sama dengan wanita. Karena apa? Ada satu keluarga, ini karena bicara tentang keluarga, ada satu anak muda namanya si John sama si Mary, itu NN saja ya. Jadi John ini sama Mary waktu mereka pacaran itu Mary itu selalu, John ini punya mobil, masih pacaran selama kira-kira 3-4 tahun lah. Ya, jadi mereka waktu pacaran itu Mary selalu duduk di samping John. Karena setirnya orang Indonesia itu kan sebelah kanan ya. Ya. Kalau di Eropa kan sebelah kiri setirnya. Jadi ceweknya duduk sebelah kiri dan mereka berjalan pacaran selama 3 tahun, mereka berjalan kemudian ya selalu mengalami benturan-benturan, mungkin polisi tidur atau lewat hutan atau lewat batu-batu. Dan terjadinya suatu gesekan-gesekan pada waktu mereka berjalan. Nah, kemudian pendek cerita sampai saatnya suatu ketika mereka sudah masuk dalam pernikahan, ya. Lalu baru menikah baru satu malam pertama itu mereka baru malam pertama itu habis menikah, kemudian mereka paginya mereka jalan-jalan. Pada waktu jalan-jalan kemudian suaminya itu karena sudah jadi suami istri ya. Jadi waktu mereka jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi depan sehingga suaminya rem mendadak. Rem setir mendadak, kemudian tiba-tiba istrinya itu tanpa disadari itu dia punya jidatnya ini bengkak. Sudah benjol. Apa nih? Ini sebelah kiri nih. Pipinya. Sampai jidatnya ini. Ya, bengkak. Kemudian dia mulai natap sama sang suaminya si John, dia bilang, John. Dia tidak panggilnya sayang, dia panggil John. Matamu di mana? Coba lihat itu. Ini. Baru nikah 1 hari saya sudah benjol sama saya. Nah, kemudian si John mau bilang apa? Ini baru malam pertama, baru hari pertama, tiba-tiba si Mary kok berubah 100 berapa ya? 180 derajat kali. Ya. Dia mulai keluarkan apa aslinya si Mary. Ini aku Mary loh, ya. Matamu di mana? Marahin suaminya duduk dia berhentikan mobil, kemudian dia lipat tangannya di atas setir, kemudian dia lihat istri. Kenapa lihat-lihat mukaku? Ah, suami tunduk begini. Lalu dia mulai ngoceh, kemudian udah. Kira-kira sudah sekian menit itu suaminya bilang begini. Sayangku, sayang lagi. Kenapa baru 1 malam saja sampai saku benjol begini? Panggil sayang. Dia masih diam saja dulu. Ini laki ini mungkin model-model Ayub, kelihatannya generasi mudanya. Dia diam. Kira-kira berapa menit sih ini terus dia bilang, laki-laki begini. Pokoknya mulai hot pakai suaminya. Udah. Lama-lama terus suaminya mulai coba dekati, dia mulai begini ya. Dia dia tolak suaminya. Udah. Lalu suaminya berdoa dalam hati, Tuhan tolong, baru 1 malam tapi istri kok tiba-tiba berubah 180 derajat, dari mana aku ini ya. Tuhan kasih saya hikmat untuk bicara sama istriku. Akhirnya udah beberapa menit karena dia sudah nangisnya terus saya tanya, sayangku, bisakah izinkan aku untuk menyampaikan sepatah kata buat engkau? Mau ngomong apa? Silahkan ngomong aja. Terus dia bilang begini, bukankah waktu kita masih pacaran selama 3 tahun itu kita berjalan, engkau duduknya di mana? Ya. Kita baru 1 malam, baru masuk hari pertama untuk jalan-jalan, dudukmu sudah jauh daripadaku. Selama kita pacaran berapa kali kita mengalami seperti ini, rem mendadak dan engkau selalu bahumu selalu menyentuh padaku karena duduknya dekat aku. Tapi baru 1 malam istriku yang aku kasihi itu engkau lebih sayang jendela mobil daripada pintu mobil daripada diriku. Dalam hal ini siapa yang salah? Terus ya, saya nggak salahkan sayangku karena aku sayang engkau, tapi engkau harus koreksi diri. Bukankah 3 tahun engkau dekat dengan aku dan kita mengalami musibah seperti itu, tapi engkau tidak pernah benjol? Karena setiap kali gesekan itu selalu bahumu selalu menyentuh pada ini. Setir ini sejak kita pacaran sampai hari kita nikah, setir ini tidak mungkin saya pindahkan kemana-mana, tetap saya berada di belakang setir. Amin. Ya. Engkau, tapi dalam hal engkau jaga jarak dengan aku sayangku, ya. Engkau lebih sayang pintu mobil daripada aku, ya. Ayo mendekatlah padaku. Saya akan lari lebih kencang dan engkau boleh nanti kita bisa jungkir balik, tapi engkau tidak apa-apa karena engkau akan selalu menyentuh
bahuku ini. Nah, itu cerita sampai di situ. Amin. Ya. Sekarang saudara ada jaraknya di mana dengan Tuhan Yesus, dengan suamimu, istrimu, dan anak-anakmu. Bersikaplah seperti laki-laki, seperti si John itu yang tidak pernah berpindah. Karena setir tidak pernah pindah. Tuhan Yesus tidak pernah pindah tempat. Tapi kadang-kadang saudara dan saya pindah tempat. Kalau saudara benjol sesuai waktu, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak apa-apa. Dia adalah setir, seperti setir itu yang menerai hidup saudara. Pandang pada dia. Karena dia adalah ya dan amin yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama, dia akan tetap seperti John yang ada di belakang setir. Yang tidak pernah pindah tempat. Amin. Oke, yang kelima. Bercerita dan mengadu kepada Tuhan semua yang dialaminya. Ya. Ayub senantiasa bercerita. Dia ajak Tuhan curhat. Kadang-kadang saya temukan banyak pendeta mengecewakan jemaatnya. Banyak majelis mengecewakan jemaatnya. Banyak suami-suami juga mengecewakan istrinya. Banyak istri-istri juga mengecewakan suaminya. Banyak istri, banyak anak-anak mengecewakan orang tuanya. Banyak orang tua yang mengecewakan anak-anaknya. Tapi Yesus, dia tetap mendengar bisikan dan seruan hati saudara. Berceritalah dan mengadu kepada dia karena dia tidak pernah berubah. Dia adalah tamu yang senantiasa mendengar setiap saat. Ya, baca pasal 34 ayat 4 dan pasal 42 ayat 3. Ya. Yang kelima, bagaimana caranya menghadapi penderitaan? Cara Ayub yang keenam adalah dia senantiasa berdoa, minta doa berkat dan keselamatan atas orang-orang yang memusuhi dia. Amin. Dia senantiasa memohon berkat dan keselamatan atas orang-orang yang memusuhinya. Saudara, dalam penginjilan pasti Anda mengalami tantangan. Kadang-kadang Anda ditolak, Anda dibenci, Anda diusir, atau Anda dikatain apa-apa. Berkatalah kepada Yesus satu kata, maka dia akan berkata-kata kepada Anda. Amin. Jangan Anda berkata-kata kepada Tuhan terlalu banyak, tapi engkau tidak pernah beri kesempatan untuk Tuhan berkata kepadamu walaupun sepatah kata saja. Amin. Ya. Bukankah saudara telah berdoa dan Tuhan tidak pernah akan melupakan isi hati saudara kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita. Saya percaya bahwa bangsa Papua, Indonesia, bangsa-bangsa akan datang oleh karena nama daripada jaringan doa adalah rumah doa segala bangsa. Yang mulai dari timur, bagian timur. Amin. Kalau Australia kan timur bagian selatan. Kalau saya tinggal di Australia, timur bagian selatan. Tapi kalau di kampung saya di Soe, timur, tengah, selatan, timur bagian tengah, selatannya, ya, Soe, ya. Nah, kemarin saudara lihat itu ada penilaian dari tim itu di mana itu 17 Agustus, ya. Itu bagian adat timur saya, kampung saya itu dapat juara juga itu. Dapat pilihan nomor 1 dipakai oleh Menteri Keuangan itu, Sri Mulyani. Ya. Nah, jadi mari kita minta berkat dari Tuhan. Keselamatan bangsa-bangsa. Mungkin saudara tidak bisa menjangkau mereka. Papua itu terlalu luas. Saya tidak tahu penduduknya berapa dari 6 provinsi, ya. Saudara lebih tahu dari situ, ya. Angkat tangan setiap saat dan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan merubah. Tuhan menyelamatkan bangsa Papua dan bangsa-bangsa. Dan Tuhan kirim banyak orang dari berbagai bangsa-bangsa datang ke situ. Dan mereka selain mencari nafkah, juga mereka mencari keselamatan. Jangkaulah mereka dengan doa saudara. Kalau Ayub bisa menjangkau hati Bapa dan keselamatan terjadi bagi bangsa lain sampai hari kita bisa belajar pada dia. Yakinlah bahwa Allahnya Ayub adalah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus yang tidak pernah berubah. Nanti baca pasal 42 ayat 10. Ya. Nah, kemuliaan yang dicapai di balik penderitaan Ayub itu apa? Ini nilainya. Nilai yang diperoleh oleh Ayub setelah dia melewati tahap-tahap tadi itu. Ya. Pertama, doa korban bakaran dari musuh-musuh itu dia peroleh. Orang-orang tadi teman-temannya dekat yang dia semua lari tinggalkan dia. Tetapi dia tetap, ya. Dan orang-orang itu dikatakan mereka kembali, ya. Pasal 42 ayat 10 nanti saudara baca di situ. Teman-teman lama kembali, ya.
Jadi kalau ada yang memusuhi saudara atau ada yang tidak senang dengan saudara, Anda berdoa. Ya, Tuhan Yesus telah berdoa di salib, ya Bapa, ampuni kesalahan mereka itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini doa namanya senyuman Kalvari. Amin. Tuhan Yesus senyum. Ya, Tuhan Yesus senyum. Doa Golgota itu. Ya, Tuhan Yesus bisa sebut siapa saja seperti Simon Petrus yang janjinya janji gombal. Belum ayam berkokok dia sudah nyanggal 3 kali. Tuhan Yesus juga bisa sebut nama seperti Yudas Iskariot yang tega-teganya tidak sabaran menjual 30 keping perak. Tapi Tuhan Yesus katakan, ampunilah kesalahan mereka itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita belajar untuk yakin dan percaya bahwa orang yang pernah kita doakan walaupun memusuhi kita, tidak sekali tapi satu kali Tuhan akan merubah hati dan datang. Doa dapat merubah dunia. Doa dapat memindahkan gunung persoalan. Baik dalam pribadi, keluarga, bahkan masyarakat kita, bangsa kita. Ya, itu yang kedua. Pertama, yang kedua, hanya satu-satunya doa Ayub yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bayangkan, ya, satu-satunya doa. Ayub itu menciptakan prestasi yang luar biasa. Dia bertahan dalam kesalahannya. Akhirnya Tuhan kasih karunia berdoa. Ada orang lain datang untuk berdoa kepada Ayub, minta supaya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu jangan minta sama saya, sampaikan pokok doamu kepada Ayub. Nanti Ayub berdoa menyampaikan pokok doamu, aku jawab. Amin. Kita sudah sampai taraf itu. Dan saya percaya ada orang lain biasa datang, tolong doakan aku, tolong doakan aku. Saudaralah pengganti hati Bapa itu. Ya, raihlah hati Bapa. Anda dikaruniakan karunia untuk berdoa syafaat. Tidak semua orang bisa berdoa loh. Ya. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, bisa nggak kita doa sambil tiduran? Kenapa Anda tidur harus berdoa? Ya capek sekali Pak Pendeta, pulang sudah malam, sudah sore, belum ini, jadi bisa kita doa. Saya bilang itu namanya bukan meditasi, itu namanya tidur tasi. Yuk doa sekarang sampai esok pagi bangun, sampai tengah malam itu ya. Kan meditasi itu kan ada di hadirat Tuhan kan. Dia bukan doa, bukan meditasi itu, dia tidur tasi itu. Ya, tutup malam sekarang sampai esok pagi baru. Adakah di antara ringan doa, rumah doa di segala bangsa ada yang berdoa tapi kadang-kadang ketiduran? Ada, nah, bertobatlah. Amin. Kalau mau jadi seperti Ayub, ya bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Amin. Ini kan saya berdoa saya khotbah kepada tiang-tiang doa. Ya. Kalau mau dapat karunia berdoa seperti orang lain itu, orang itu berdoa, Tuhan ngomong sama dia, John, lu pergi kasih tahu itu Ibu Purnama SRG apa itu di apa situ itu Ibu Marliana Titin mata kupan ya, atau Ibu Eliradia atau Yosepa Kiro Kiap ya, atau Norma Kristina Sebayang atau Mariam Zoebu atau Lili Hoa ya, atau ini Salomina Wainaimbo atau Damaris Sembo atau Matilda Sorotou atau Emma Watimena atau Stephen Imbiri dan lain-lain sebagainya. Orang lain datang berdoa kepada Tuhan bilang, ayo pergi ke orang-orang yang tadi saya sebut nama-namanya itu. Ala Leonardus itu nggak kelihatan wajahnya itu. Itu coba, yuk pergi ke situ, kasih tahu dia, nanti dia berdoa, pokok doamu apa kasih tahu dia, nanti dia berdoa sama saya, nanti saya dengar doa kamu. Amin. Ada nggak zaman ini seperti itu? Ada. Saudara dan saya itu harus seperti Ayub itu. Masa Tuhan dia saleh sampai haba belur, lalu Tuhan kasih dia karunia untuk bisa mendoakan orang. Padahal dia berdoa pada Tuhan, kan Tuhan bilang tidak. Bawa pokok doamu kasih tahu Ayub. Nanti Ayub berdoa, aku dengar doanya. Amin. Nah, saudara harus sampai ke tingkat itu. Ya. Kami di dalam kelas kami sedang belajar tentang tingkat-tingkat iman. Ya. Kelas saya di sekolah saya, kami sedang belajar tentang tingkat iman. Namanya the dead faith, iman yang mati, faithless, little faith, perfect faith, and great faith and perfect faith. Ini tingkat-tingkat iman itu. Nah, itu kelas tiap hari Selasa itu ada ya. Esok tidak ada kelas karena hari esok jam
mulai jam 11 sampai jam 9 malam saya dengan RI1 itu kami ada sama-sama di satu tempat. Ya, nah, kami ada satu tempat. Namanya istilahnya itu apa namanya apa lagi itu saya lupa lah. Koprasnas atau apalah istilah, ada istilahnya lah gitu, ada tim undang saya. Itu saya bawa 9 orang, 10 orang, 9 orang hadir di situ. Kopdarnas, Kopi Darat Nasional. Ya, itu di Senayang itu. Ya, profesor dikasih kesempatan bawa ada 9 orang lainnya hadir di situ. Kopdarnas, Kopi Darat Nasional. Dari jam 3 sore, jam 2 siang sampai dengan jam 9 malam, 6 jam. Nggak tahu apa itu, tapi saya dapat undangan. Ya, dapat undangan hadir di situ. Nah, kembali ke sini ya. Jadi hanya satu-satunya doa Ayub ini dengar oleh Tuhan. Ciptakanlah. Saya ingin supaya nanti di rumah doa segala bangsa bisa mencapai itu. Amin. Ya. Yang ketiga, semua sahabat, saudara dan teman-teman lama Ayub kembali dan bersatu dengan dia. Ya. Dan menghibur dia sambil membawa kado dan cek tunai. Waduh. Bawa kado lagi, bawa duit lagi, waduh. Ini luar biasa. Tadi termasuk musuh-musuh yang ditinggalin juga datang bawa kado. Nggak tahu, mungkin kado sekarang mungkin ada yang bawa mobil mungkin apa itu Land Cruiser atau apa, saya nggak tahu, atau Fortuner. Kita nggak tahu, karena itu mereka pada hadiahnya besar, bawa duit lagi, ya, bawa angpau. Mungkin kasih cek, bukan cecok, bukan cek kosong, tapi cek, bawa duit. Nah, memang Ayub pernah minta, dia hanya setia saja sama Tuhan. Tuhan gerakkan musuh-musuh datang bawa kado buat dia. Nah, coba, Anda lagi berdoa, tiba-tiba pulang sampai rumah ada yang ketok. Ini Ibu Lili Hoaya. Iya, ini terima apa ya? Ya ini pokoknya ambil saja. Buka-buka yang nggak tahunya sudah cian di situ, sudah tiau itu ada di dalamnya. Kita kan nggak tahu. Tuhan bisa kasih. Ya. Orang tinggal di pinggir sungai Kerit aja lagi merenungkan nasib, Tuhan kirim burung gagak, kasih makan. Ya. Ya, saudara bersandar pada Tuhan, pasti Tuhan tahu kebutuhan saudara. Yang keempat, hartanya berlimpah-limpah, konglomerat 2 kali lipat. Sebelumnya dia orang terkaya nomor 2 setelah Salomo itu. Sekarang dia jadi konglomerat nomor 2 di sebelah timur itu. Ya, Tuhan bisa merubah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang mustahil tiada menjadi mustahil bagi Tuhan. Ya, ini hal yang keempat. Hartanya berlimpah-limpah, sukacitanya, damai sejahteranya, waduh luar biasa. Tuhan melimpahkannya. Baca itu pasal 42 ayat 12 di situ. Yang kelima, diberikan keturunan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, lebih daripada 10 orang yang sudah dimakan musibah itu. Ya, luar biasa, bayangkan itu. Tadi istri suruh kutuk, sekarang Tuhan rubah itu mulutnya, rubah kandungannya. Bayangkan ibu itu, istri Ayub lahir 20 orang. Bagaimana itu? Yang sebenarnya harus mati haid kan? Ya. Pemuda-pemuda. Tuhan bisa rubah. Ya. Kasih 10 orang laki-laki, 7 orang laki-laki dan 3 perempuan yang cantik-cantik, ganteng-ganteng lah. Kita bisa bayangkan itu. Ya. Bisa bayangkan. Itu Tuhan bisa buat hal-hal yang tidak masuk akal. Karena dia Tuhan. Kalau kita mungkin masih pikir-pikir pakai otak kita yang kecil, tapi Tuhan punya rencana lebih besar daripada kita ini. Yang terakhir, ya, karena 6 ujian atau cara dia mengambil, sekarang Tuhan kasih dia 6 berkat juga. Berkat terakhir, ada tambahan umur panjang 140 tahun. Berapa tahun itu? Dan meninggal dengan wajar karena umurnya tua. Bayangkan umur 140 tahun. Ada nggak yang bisa mencapai umur 140 tahun? Lahir 20 orang anak lagi. Tuhan tambahkan lagi 140 tahun. Gimana? Jangan Anda berdoa, Tuhan, kapan Tuhan panggil saya? Papua masih luas. Ya, ini aku Tuhan, bentuklah aku sesukamu, utuslah aku. Kalau Anda pikir tentang umur Anda, ya Anda cepat pulang. Tapi Anda sibuk dengan Tuhan, pasti Tuhan sibuk mengatur hidup Anda. Amin. Ya, saya sekarang baru 66, tapi kelihatan baru seperti 16. Semangatnya,
Coba aja kalau saya berdiri depan Anda, lihat itu saya lari sana sini, khotbahnya lari sana sini, ini semua begitu, ya. Umur boleh silahkan mau Golden Age. Kalau kami di Australia kan kami punya tim namanya Golden Age, ya. Sebenarnya hari ini jam tadi yang sama saya harus ikuti, tapi karena saya harus berhadapan saudara, saya harus ngomong, ya. Umur boleh ini, tapi kita tidak boleh loyo. Amin. Tidak boleh tanya Tuhan sekarang saya sudah tua. Kalau Anda ngomong sama orang lain bilang aku tua, aku tua, aku tua dari 9 orang, maka Anda adalah orang paling tertua. Tua bangka lagi. Orang Timur bilang tua bangka. Ya, nah itu jangan aku lemas, aku lemas, aku lemas. Anda bergaul dengan 9 orang katakan aku lemas, maka Anda yang paling loyo dari semua yang loyo-loyo. Ya. Aku susah, aku susah, aku susah. Bergaul dengan 9 orang katakan aku susah. Gak adalah orang yang paling susah di dunia ini. Orang ke-10-nya. Ya. Aku sakit, aku sakit, aku sakit. Bergaul dengan 10 orang katakan aku sakit. Maka Anda adalah orang ke-10 yang paling sakit. Mau pilih itu? 9 orang? Untuk meraih ke-10? Jangan. Aku sehat, aku kuat, aku ganteng, aku cantik, aku penuh kuasa dan urapan. Aku suka cita, aku ada damai sejahtera. Nah, ini. Masa kita kalah sama Ayub? Memang Ayub makan mas, kita makan nasi, atau makan papeda, atau makan ubi kayu, apa nama? Kalau di sama bilang apa kasbi. Papua kan kasbi. Nah, saya tahu kasbi karena dulu teman saya itu namanya Luther Kalasuat, itu penyiar TVR, itu ada nama Eli Kalasuat itu dari Sorong situ. Dia bilang kasbi, saya tanya Eli, apa itu kasbi? Kasbi ubi kayu, kita orang Jawa bilang ubi kayu. Oh, Jakarta singkong. Singkong itu apa? Oh, singkong itu ubi kayu juga. Ya. Nah, jadi saudara mau makan apa tidak jadi masalah, yang penting Anda atur pola hidup, pola pikir. Amin. Pola pikir. Itu yang kuncinya. Yang kunci yang paling penting daripada Ayub itu dia berpikir yang positif. Amin. Positive thinking. Yang pikir yang negatif, nanti akhirnya Anda kiri masuk jurang. Karena pikiran iblis kan rusak neraka. Betul? Pikiran Tuhan itu apa? Apa? Baik, surga. Nah, ini. Berpikirlah yang positif. Karena manusia memiliki 2 pikiran. Pikiran negatif dan pikiran positif. Lalu Anda mau ikut yang mana? Pikiran negatif. Saya tidak mau. Orang Timur yang son mau. Person mau. Beta mau ikut yang positif aja. Pikir yang positif. Ya. Nah, ini firman Tuhan buat kita sore hari ini. Kiranya kemuliaan di balik penderitaan Anda raih seperti Ayub meraihnya. Ayub juga sama dengan saudara. Kita juga sama dengan Ayub. Hanya bedanya dia menciptakan prestasi orang saleh. Saudara juga orang saleh. Walaupun Anda bukan ibu saleh, bukan pak saleh, atau nyong saleh, atau kakak saleh, atau adik saleh, tetapi Anda harus saleh. Amin. Ya. Ada orang namanya saleh, tapi hidupnya nggak saleh. Ada orang namanya soleh, tapi tidak soleh. Ada orang namanya kudus, tapi hidupnya kudisan. Ya. Ada orang namanya murni, tapi pikirannya tidak murni, hatinya tidak murni. Apalagi teguh, tapi namanya teguh, tapi sedikit sentuh langsung. Jangan. Walaupun Anda bukan Pak Teguh, Ibu Soleh, Ibu Saleh, atau Ibu siapa saja, Pak siapa, tapi Anda harus teguh jodoh dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya senyuman dan kesalahan Ayub ini Anda raih sore hari ini. Mari kita bersyukur. Ya, angkat taruh tanganmu di bagian dadamu. Kita mau berdoa sebentar. Saya berikan waktu kepada Anda 1 menit saja. Anda berbicara sepatah kata. Maka dia akan berbicara kepada Anda berkata-kata. Banyak kata kepadamu. Kemuliaan di balik penderitaan. Pandang pada dia dengan positif. Karena dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, Engkau melihat saudara-saudaraku yang walaupun kami berjauhan di berbagai tempat di belahan Indonesia, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Sore malam hari Engkau datang kami dengan seorang bernama Ayub yang hidup ribuan tahun yang lalu dalam perjanjian lama. Dia adalah orang saleh tapi menciptakan prestasi yang luar biasa. Kami percaya bahwa kami semua yang ada di rumah doa segala bangsa Papua ini juga mengalami hal yang sama. Lawatan Tuhan yang sama. Karena Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Pulihkanlah ekonomi kami.
Pulihkanlah rumah tangga kami, pulihkan usaha kami, dan pulihkanlah pelayanan kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus, Allahnya Ayub, yang kami sembah bersama pada sore hari ini. Kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin, amin. Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Stephen. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi kami berikan kesempatan kepada kita semua yang ada di Zoom, boleh mari untuk langsung buka mic ya, untuk membagikan berkat. Ya, apa yang Ibu akan sharingkan itu akan menjadi kesaksian dan akan menguatkan yang lain. Ibu Ida, silakan Bu Ida, Tuhan berkati. Ya, shalom untuk semuanya. Terima Shalom. kasih, Prof. Halo. Tuhan yang di malam hari ini menjadi berkat dan kekuatan untuk saya. Saya mau berbagi sedikit tema yang Prof taruh di sini, kemuliaan di balik penderitaan. Dan itu moto saya. Itu moto saya dan itu komitmen saya. Biasanya saya bilang begini, hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap penderitaan atau tantangan yang datang, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus baik. Karena di saat penderitaan ini atau tantangan ini Tuhan kasih, berarti ada kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk saya. Dan itu moto saya. Ya, puji Tuhan, itu menjadi kekuatan saya. Dan Ayub pasal 1 ayat yang kelima itu, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Sampai pagi hari saya mulai dengan doa, sore hari saya mengumpulkan anak-anak saya mohon ampun, saya berdoa untuk jangan sampai sepanjang hari mereka buat salah di tetangga mereka, tetangga di sekolah mereka, di pendidikan mereka, di mana saja. Saya biasa kumpul di malam hari, saya praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai hari ini saya praktekkan firman Tuhan ini. Karena saya tahu, saya biasa bilang begini, jangan sampai anak-anak saya buat salah sama orang lain, terutama kepada Tuhan. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Ya puji Tuhan, ini tema yang baik karena itu moto saya sampai hari ini. Puji nama Tuhan, waktu saya kembali. Luar biasa Bu Ida. Ya, sangat diberkati ya, puji Tuhan. Ini tingkat iman yang sudah dewasa. Dan kami melihat bagaimana juga Ibu Ida mengalami tuayan demi tuayan ya, dari hasil semua proses yang Tuhan berikan. Baik, silakan. Ibu Lili, silakan Bu Lili. Ya, makasih Bu Eli. Selamat sore, Prof. Sore Ibu Lili ya. Saya mau bersaksi sedikit. Memang di dalam Tuhan, kalau kita nggak kuat, kita pasti jatuh. Tapi karena yang tema hari ini di dalam tema hari ini sangat memberkati saya. Memang kita cari Tuhan itu bukan selalu senang. Ya, ada penderitaannya juga. Saat saya baru bertobat tahun 2009, awalnya saya latar belakang dari Buddha, saya diberkati dalam bisnis saya ini itu diberkati. Kemudian banyak orang bilang kalau baru bertobat mintalah sama Tuhan.
itu masih bayi rohani, pasti dikasih sama Tuhan. Saya minta saya diberkati rumah yang begini-begini, tapi dengan keberanian saya kredit, ya kan? Saat saya kredit, saya perkirakan dana saya kredit nanti cukup lah. Kemudian berjalannya bisnis saya, begitu saya kredit rumah saya, bisnis saya merosot pula kan, dengan simpanan yang ada sama saya terus menjual karena dulu saya kan menyembah berhala. Jadi saya di dalam pikiran saya, oh Tuhan ini nggak mau hasil saya yang dari sesembahyang dulu, kemudian saya supaya usaha saya merosot, habislah uang saya. Kemudian saya memang benar-benar saat kandas saya berdoa, Tuhan tidak pernah permalukan saya karena saya punya mertua mau berobat, mau begini-begini. Kemudian saya memang diberkati saat itu, diberkati dengan kecukupan lah, dengan kecukupan saya. Kemudian dengan tersentak-sentak juga saya membayar uang kredit rumah dengan segala cara, tapi dengan ketaatan saya dulu saya di Buddha itu kan kita terus baca-baca mantra-mantra itu yang buku, tapi kita nggak ngerti apa-apa. Semenjak saya dalam Kristus, Alkitab itu saya mengerti, saya bisa melakukan apa yang Tuhan minta, ya nggak 100% ya kan, manusia nggak sempurna. Namun saya lakukan ya, terus Tuhan membawa saya kembali kembali diberkati. Saat saya mulai diberkati, rumah tangga saya, suami sakit sampai 8 bulan masuk rumah sakit, keluar masuk, sampai lama lah suami saya sakit. Kemudian suami saya sakit, saya diberkati luar biasa. Habis diberkati luar biasa, kemudian datang lagi badai. Seperti Ayub inilah, datang badai, rumah tangga saya ada masalah. Udah ada masalah sampai berapa tahun, sampai 9 tahun, ini saya baru mulai dipulihkan lagi. Itulah cari Tuhan. Kita makin dekat sama Tuhan, makin goncangan itu makin besar, Pak. Tapi kita tetap percaya, kita tetap pegang Tuhan. Ya, itu Pak kesaksian saya. Dengan kekuatan yang Bapak tadi bahkan menjadi kekuatan bagi saya lagi. Terima kasih Pak. Silakan Prof kalau mau menambahkan. Ya, saya harus minta maaf karena kami tetangga itu ada yang dipanggil Tuhan sehingga istri saya nggak bisa ikut, dia bolak-balik ini karena ya tetangga jadi. Maaf Ibu, saya nggak bisa hadir. Ya. Salam kenal buat semuanya. Ya Ibu tidak mengapa, dipahami. Oke. Ya, terima Karena kasih dia keluar Ibu. masuk, jadi maaf kalau agak mengganggu ya, karena memang pas tetangga dia Pas nomor. tadi siang ada yang meninggal, jadi. Ya, nomor 12 dia nomor 12, saya nomor 13, jadi ya memang pas tetangga. Jadi tadi mungkin juga ada gangguan lagi pasang tenda, ya karena esok pagi baru dimakamkan. Enggak, jadi. udah. Oh sudah. Udah jalan. Oh sudah jalan ya, puji Tuhan karena ya udah. Oke. Terima kasih sama-sama. Jadi itu ya kiranya boleh dapat kita, kalau ada agak kurang nyaman ya mohon dimaafkan, dipahami ya. Karena kita termasuk orang tua di sini juga sih. Jadi ya ibu yang harus bolak-balik keluar masuk. Ya oke. Jadi ya kesaksian daripada Ibu Lili dan juga Ibu Ibu Matilda menguatkan kita semua ya. Memang masing-masing punya salib, tapi salib itu ya tidak melampaui ya. Karena biasa lah ya. Kita bisa karena biasa ya. Jadi Tuhan buat kita supaya biasa ya. Biasakan diri dengan kita harus bisa ya. Naik kelas lah ya.
Jadi kita tadi saya tekankan ya, ayo bisa, kita juga bisa karena dia manusia, kita juga manusia generasi ini kan. Ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya ya tambahkan. Maju terus ya. Luar biasa, puji Ya. Tuhan. Terima kasih Ibu Lili dan terima kasih Prof. Ada yang lain? Stephen? Iya, saya mau tanya. Ya. Prof, Oh, boleh. izin. Selamat malam dari Papua. Ya, malam. Ya, Malam. Kita juga selamat Ya. malam. Tengah 7 lewat Jadi, ya. ya tadi sementara Prof jelaskan, saya baca dari ayat 1 sampai ayat ini 6, 7 lah. Tapi yang ini jadi pusat perhatian saya di sini di ayat 3. Saya baca terus saya baca keseluruhannya terus ada 2 pertanyaan yang timbul. Yang satu berkaitan dengan situasi dan kondisi real di lapangan, di mana menurut Prof ini apa yang harus kami hadapi, karena ya maklum kami anak-anak muda juga yang sering hadapi situasi kondisi seperti ini. Kadang orang-orang yang kita temukan, terutama anak-anak Kristen yang kita temui di jalan atau di kolong jembatan atau di mana saja di panti asuhan, kadang belajar dari kisah Ayub, mereka lebih cepat untuk menyerah, lebih cepat menyalahkan Tuhan. Padahal kita tahu di sini Ayub bilang, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, bahkan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dia menguasai dirinya penuh. Seperti tadi Prof bilang bahwa secara tidak langsung Ayub itu pendoa syafaat. Dia doakan apapun yang disampaikan kepada dia untuk Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan. Nah, itu pertanyaan kami untuk menanggulangi kebanyakan kita orang Kristen yang seperti begitu, atau anak-anak zaman sekarang yang kebanyakan cepat sekali mengeluh. Seperti apa mungkin kendala dari gereja setempat yang tidak mengajarkan dengan baik, atau permasalahannya tuh di mana? Biar ada solusinya seperti apa? Itu pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan pasal 3 keluh kesah Ayub. Kalau kita lihat di sini dia mengutuki hari kelahirannya, tetapi di ayat-ayat selanjutnya dari ayat 14 sampai 15 sampai selanjutnya dia berbicara tentang apa dia bilang, mengapa aku tidak seperti anak anggur atau tidak bersama-sama dengan pembesar-pembesar, tidak bisa ini apa di sini di ayat 19 dia bilang di sana orang kecil dan orang besar sama saja. Apakah itu dia menggambarkan tentang situasi dan kerajaan keadaan kerajaan surga kah, yang di sana orang kecil orang besar sama saja, pembesar-pembesar semua ada di sana. Dia mengutuki hari kelahirannya, tetapi dia bilang kenapa saya tidak waktu pas hari kelahiran, kenapa saya tidak ini saja, Tuhan, lebih baik saya tidak usah lahir di sana hari kelahiran. Lebih baik saya ada di sana saja. Mengapa itu apa ayat 19 dia bilang di sana orang kecil dan orang besar di sana ini sama, dan budak bebas daripada tuannya. Itu saja Dok, 2 pertanyaan saya itu saja. Ya. Baik, jadi ya memang ada 2 hal yang sangat penting yang perlu dicatat, yaitu puas dan cukup. Ya. Puas dan cukup itu kalau kita cari jawabannya tidak ada. Buku apapun. Ya. Yang namanya puas dan cukup tidak pernah kita akan temukan dalam ini, kecuali kita temukan dalam Alkitab. Ya. Jadi kalau di dalam pasal 3 itu Ayub menyampaikan apa namanya, itu kan istilahnya bukan dia menyesal. Ya. Tapi dia merasa cukup bahwa saya bisa hidup di bumi ini dengan itu. Ya. Artinya bahwa dia tidak bertanya Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan saya di bumi ini. Kenapa Tuhan tidak cekek saya itu, tidak udah. Daripada waktu hubungan orang tua dengan itu sekian ovum, jutaan ovum itu, kok kenapa saya? Ya. Tapi dia sebenarnya di sini dia harus secara apa namanya, bahwa dia menyampaikan sesuatu ya istilahnya bukan unak-unak, tetapi apa yang dia alami dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi kalau kembali ke apa keadaan dikatakan bahwa anak-anak muda kenapa kok tidak sama dengan yang seperti dulu mungkin saya atau dulu bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya memang dunia berputar, zaman beredar. Dunia sekarang orang mau cari duit ya gampang. Saya sedang bahas satu buku juga itu, ya. Satu buku itu judulnya apa ya, saya lupa itu, tapi tadi saya sudah sampai kepada ada satu bahasa bahwa apa namanya, bahwa hidup ini
dapat dicapai dengan hanya mengucap syukur. Ya, mengucap syukur, karena banyak orang tidak belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ya, sehingga dia tidak puas, dia mencari dan mencari. Nah, saudara kalau lihat ada anak muda dari UI yang kakak tingkatnya tega membunuh adiknya hanya karena ingin ambil uangnya atau apa untuk melunasi dia punya pinjolnya, pinjaman online 80 juta ini kan. Nah, bagaimana itu seperti itu keadaan itu. Jadi dunia ini menawarkan hal-hal yang kelihatannya bagus tapi di belakangnya ya ada risiko-risiko. Nah, tugas kita harus mendoakan itu. Anda saudara Stephen ini diutus di sini untuk berdoa buat mereka. Kita tidak bisa bertanya kenapa tugas kita mendoakan. Ya, ada mungkin satu ilustrasi, bukan satu ilustrasi, tapi satu kesaksian. Ketika seseorang Amerika datang untuk menginjili RRC situ selama 20 tahun, maka lalu dia tidak selama 20 tahun dia tidak memenangkan satu orang pun. Tapi dia selalu berjalan di emperan-emperan rumah, kemudian bergaul dengan teman-teman, dan satu ketika ya ada waktunya, sudah esok akan ada kira-kira 1 minggu lagi akan genap itu dia 20 tahun. Dia katakan begini, ini pemuda ini, seorang pemuda ini, kalau sampai dalam waktu 2-3 hari saya tidak menangkan satu orang, maka saya akan kembali ke negeri saya gagal menjadi seorang misionaris. Lalu ketika dia berdoa itu di tempat tidur, dia berlutut, dia berdoa, menangis seperti itu supaya bisa dapatkan 1 jiwa. Lalu pagi-pagi waktu dia bangun, kira-kira tinggal 2 hari lagi dia harus meninggalkan negeri itu. Kemudian pada waktu dia amin, ada satu anak pemuda yang badannya tato-tato berdiri di sampingnya. Kemudian dia berkata begini, pemuda itu angkat apa dagunya begini, kemudian begini, engkau ini penginjil ya, sekarang terimalah jawab pertanyaan saya. Lalu diangkat pergi, kemudian itu pemuda yang perlente itu yang badannya tato semua, ayun tangan, kemudian tempeleng dia, pok, sampai dia jungkir balik. Ya, jungkir balik, kemudian dia bilang berdiri, dia angkat lagi, kemudian dia pindah ke sebelah kiri. Kemudian dia ayun tangan lebih keras lagi, dia tempeleng itu orang sampai sampai jungkir balik. Kemudian angkat dia, ada katakan tengah-tengah dia lihat bintang-bintang di langit turun, menyelubui matanya, kemudian dia katakan begini, sekarang saya memperkenalkan diri saya. Berapa belasan tahun yang lalu engkau datangi kami sekelompok yang minum minuman keras dan saya adalah pemimpinnya. Sekarang jawablah pertanyaan itu. Yang tadi saya sudah berikan, jawablah pertanyaan saya yang tadi 2 kali saya kasih kiri kanannya. Ya. Lalu dia katakan apa yang dia harus sampaikan kepada pemuda ini. Dia bangun, kemudian dia katakan dia peluk ini. Dia peluk si pemuda yang tadi tempeleng dia itu, kemudian katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan dia katakan, aku adalah manusia pertama yang paling bejat di negeri kami, dan aku hari ini siapkan menyerahkan diriku untuk ikut Tuhan Yesus. Bayangkan 20 tahun dia babak belur, ya. Tetapi dia harus menerima pertanyaan dengan 2 pertanyaan tadi kiri kan, dia harus tempeleng itu, tapi dia katakan akulah manusia pertama. Kemudian dia berlutut, dia menangis, dia kata, Tuhan, saya tidak mau pergi lagi ke negeriku, ke negara asalku. Hari ini jiwa ini Tuhan kirim pemuda ini untuk menjadi jemaatku yang pertama. Ya, jadi tugas saudara Stephen ini adalah tugasnya untuk itu, mendoakan itu. Kita tidak bisa merubah mereka karena mereka dunia berputar, zaman beredar, tapi dengan doa saudara, penyerahan saudara, doakan mereka, nama mereka disebut terus menerus, ya. Entah pemuda gereja, pemuda rumah tangga, pemuda di lapangan sana, di luar sana, tugas Anda mendoakan mereka, ya. Ya. Ini tugas kita. Doa bisa dapat merubah dunia. Ya. Doa bisa, negeri kami, kami dari Soe, saya dari Soe, umur 8 tahun Tuhan panggil saya itu, sampai hari ini sudah 58 tahun saya jadi penginjil. Dari penginjil cilik sampai hari ini, ya. Sampai hari masih tetap ini, karena saya mempertahankan apa yang Tuhan kasih sebagai seorang penasehat, ya, konselor. Ya, dulu saya anak-anak, sekarang saya sudah umur 66, sudah punya cucu 6. Ya, anak 3, semuanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita doakan mereka. Saya tidak pernah paksakan anak saya untuk jadi hamba Tuhan, tapi mereka mengasihi Tuhan dan mereka bisa dapat bisa memberi
waktu mereka, tenaga mereka, apa yang ada pada mereka ini, karena mereka tahu bagaimana bapaknya dulu, ya lebih banyak jalan kaki di Jakarta daripada naik mobil, karena memang tidak punya apa. Tapi mari kita belajar untuk setia sama Tuhan, ya. Stephen dikirim rumah doa segala bangsa karena adalah tulang punggungnya generasi penerus Anda, ya, ya. Jadi jangan kita salahkan gereja, salahkan pendeta, tapi mari tugas kita mendoakan. When we work, but when we pray, God work. Kalau saya bekerja dan capek. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan bekerja. Angkat tangan terus menerus. Jangan lihat masalahnya. Ya, kalau tadi sisa Ayub dalam pasal 3 Anda baca itu kan curhat dia. Hanya istilahnya bukan dia putar ini apa, tapi dia hanya curhat sama Tuhan bahwa saya bersyukur bahwa saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tokoh saleh sepanjang sejarah kekristenan. Ya, jalan terus dan terus jalan. Maju terus dan terus maju. Di ujung sana ada banyak jiwa yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita semua. Itu saja ya. Ini hanya dorongan saja ya. Oke. Tuhan Puji memberkati. Tuhan. Terima kasih Prof untuk pemaparannya. Ya, Stephen juga sudah diberkati ya. Puji Tuhan. Dan kita semua tentunya yang ikut bersama-sama menyimak, menyaksikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih. Ini karena waktu kita akan masuk dalam doa-doa ya. Puji Tuhan. Baik, saya minta dengan kasih kepada Ibu Yosefa Kirukiap untuk menaikkan doa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana keteladanan Ayub ya. Sebagai orang percaya tentu kita juga merindukan bagaimana kemudian nanti lewat semua masalah dan penderitaan yang ada, kita juga mendapatkan reward ya. Memang bukan tujuan kita mendapatkan reward, tetapi bagaimana hidup kita ini akan penuh kemuliaan. Lalu ya silakan Ibu Yosefa dengan pokok doa ini. Lalu doakan Prof ya, hambanya untuk terus dipakai Tuhan hari-hari ini, terus menjalankan operasional daripada STT Injili, Injili, sola Scriptura ya. Ya, makin banyak lagi siswa atau mahasiswa yang akan terus diperlengkapi dan siap nanti terjun ke ladang misi untuk menjadi berkat, untuk menjadi penuai-penuai, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Silakan Ibu Yosefa dengan pokok doa ini kita akan dukung bersama. Ya, mari Bapak Ibu yang ada di rumah doa segala bangsa, di dalam Papua, di luar Papua, dan lebih khusus untuk Bapak Prof yang telah membagikan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu baik dan terlalu amat baik bagi kami semua saat ini. Kami mengucap syukur untuk waktu, situasi, keadaan ini Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini karena kasih kemurahan-Mu, karena karunia, kekuatan, kemampuan, hikmat, pengertian yang Tuhan selalu berikan untuk kami semua yang ada di jaringan doa ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada saat ini kami diberkati dengan kebenaran firman yang begitu dahsyat, firman yang menguatkan, firman yang memberi kami kekuatan, kemampuan itu seperti Ayub Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati kami Tuhan. Berikan kesabaran kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menghadapi setiap masalah persoalan. Seperti Ayub itu Tuhan. Jadikan diri kami yang betul lebih sungguh Tuhan. Untuk kami terus ada menjadi tim-tim doa. Bahkan ada dalam jaringan-jaringan doa. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan hamba Bapak Prof Tuhan. Pribadinya Tuhan di masa tua ini Tuhan, hamba dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga Tuhan, Tuhan terus beri hikmat dan pengertian, mampukan hamba Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam lingkungannya, dalam pekerjaannya yang saat ini dalam pendidikan penginjilan Tuhan, Tuhan buka jalan, sesulit apapun masalah tantangan yang hamba hadapi Tuhan, dengan nama Yesus, nama itu yang kami agungkan, akan menolong hamba dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba punya kerinduan, hamba ingin juga berjumpa. Ya, yes. Bisa sampai ke tanah Papua. Ada rencana-rencana indah yang Tuhan siapkan bagi hamba Tuhan. Berkati hambanya Tuhan. Di dalam
pelayanannya, keluarga, istri, anak-anak, cucu, semua yang ada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan jaga semua keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus ada dalam jaringan ini. Kami percaya bukan kebetulan, tetapi Tuhan telah memilih kami. Tuhan juga akan memilih kami seperti Ayub itu. Dan Tuhan akan berikan kami hikmat dan pengertian terus-terus untuk kami menjadi pendoa-pendoa yang setia. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari, shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur di malam hari ini, kami telah menerima bagian firman Tuhan yang mengajar kami dan terus mengajar kami bagaimana kami ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami, perisai kami, kota benteng kami, menara kekuatan kami, tempat kami berlari dan bersandar. Dengan tak jemu-jemunya, kami datang kepada Tuhan, mencari Tuhan selama berkenan ditemui. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang terindah bagi kami di malam hari, dengan pengajaran firman Tuhan yang Tuhan terus teguhkan dalam hati kami, hidup kami, supaya kami berdiri teguh di hadapan Tuhan ketika badai menerpa. Kami semakin menjulang tinggi bagaikan Raja Wali yang mempunyai gagasan yang teguh untuk menerpa badai silih berganti. Berikan kami kekuatan baru, semangat baru di dalam hari-hari hidup kami. Kami terus berjalan bersama Tuhan. Ketika ada badai menerpa, kami terus memandang Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya penolong kami. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Bapa, terima kasih untuk waktu-waktu yang indah ini. Kami terus ada dalam satu kesatuan utuh bersama-sama di dalam rumah doa segala bangsa. Kami dalam penyatuan roh dari kota-kota seluruh Nusantara ini. Oh Tuhan, Sorong Samurai, Myanmar, oh Tuhan, sampai kepada bagian-bagian yang lain. Tuhan terus ada buat kami, untuk kami terus ada di dalam satu unity. Kami terus berada di dalam satu kesatuan. Kami percaya ketika hati kami satu tertuju kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan terus taruh bagi kami, dan kami belajar bagaimana Ayub, ketika Tuhan menguji Ayub, dia akan timbul seperti emas. Itu firman Tuhan. Dan kami percaya ketika Ayub 23 ayat 10, Tuhan menguji Ayub. Ayub bilang sama Tuhan, Tuhan menguji aku, dia akan timbul seperti emas. Ajar kami seperti itu, sehingga kami tidak ragu-ragu tentang kuasa Tuhan. Tidak ragu-ragu mencari Tuhan. Tidak ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Bapa, supaya kami menjadi pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Yang tangguh berdiri kokoh di hadapan Tuhan untuk belajar berdoa. Berdoa Papua, berdoa Indonesia, dan berdoa untuk bangsa-bangsa sampai kepada pusat bumi Yerusalem. Itu terjadi pemulihan dari anak-anak muda, orang-orang tua, para janda lansia, oh Tuhan, para remaja, bayi balita, bahkan kandungan-kandungan, semua Tuhan memberkati sehingga mereka lahir dalam pengurapan. Oh, bayi-bayi itu dengan nubuatan-nubuatan yang baru, semua itu terjadi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi pada saat ini, karena penyatuan roh di mana-mana terjadi. Anak-anak, orang-orang dewasa sedang bernubuat di mana-mana. Mereka sedang dapat pewahyuan-pewahyuan. Mereka sedang ada roh-roh doa. Oh, roh baca firman Tuhan, roh pujian penyembahan, ada roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan terjadi di mana-mana. Karena waktu Tuhan,
penuaian jiwa-jiwa terjadi. Bapak terima kasih untuk waktu ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dalam kesatuan Republik Indonesia, hari kemerdekaan yang sedang kami lalui bersama-sama dari pusat sampai daerah-daerah. Kami sudah melakukan upacara bendera. Kami bersyukur sudah berumur 78 tahun, itu tahun dewasa bagi negara dan bangsa kami. Dan kami bukan saja merdeka secara jasmani, tetapi mari Tuhan berikan kami kemerdekaan secara rohani. Kami merdeka dalam Kristus Yesus, sehingga kami berdiri teguh di hadapan Tuhan, melihat Tuhan bagaimana Tuhan bekerja di bagian pemerintah, gereja-gereja menjadi satu kesatuan yang utuh, berdiri teguh supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami percaya deklarasi di GKI selalu mendekati setiap minggu itu terjadi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus terjadi di seluruh muka bumi. Ada yang sedang berdiri. Bapak terima kasih. Kami percaya itu akan terjadi. Dan penyatuan roh sedang terjadi di mana-mana. Ada roh pujian penyembahan terjadi di mana-mana. Injil api sedang menyala di mana-mana dari kota ke kota. Sabang Merauke. Sabang Merauke terjadi. Menyala api Injil, api obor sedang menyala di negeri kami. Di Nusantara. Negara Republik Indonesia. Dan seluruh tanah Papua itu terjadi sorong samurai. Api Injil sedang bekerja. Api Injil sedang menyala. Penginjil-penginjil jalanan. Para hamba-hamba Tuhan, para misionaris. Tuhan terus memberkati kami dalam satu unity. Untuk terus berdoa untuk pemulihan di tanah Papua. Firdaus yang hilang itu kembali Tuhan. Eden yang hilang itu kembali Tuhan. Karena tanah tempat Tuhan, kaki Tuhan berjejak itu akan terjadi. Papua, kami berdoa dan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat dari seluruh Indonesia, doa-doa para pendoa yang sudah bertahun-tahun berdoa untuk Papua, itu dinyatakan kemuliaannya terjadi di tanah Papua. Supaya Papua dimuliakan. Seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa, terjadi pemulihan, penuaian jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami taruh para pendoa dalam tangan Tuhan. Setiap doa yang kami naikkan, kami percaya Tuhan sudah menjawabnya. Berkati Bapak Pendeta Lipius Biniluk, Mama Evelyn dan suami, Ibu Eli dan suami, Pak Leo yang menjadi corong bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dari Papua Rumah Doa yang membangunkan kami fajar, pagi, dan malam jam 7 sudah duduk. Menjadi berkat bagi kami dari Papua Rumah Doa segala bangsa. Supaya semua orang melihat bahwa ada rumah Tuhan yang di kota Sentani. Banyak orang akan datang berduyung-duyung mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya para pendoa yang hadir di Zoom di malam hari, berkati suami-suami kami, istri-istri kami, anak cucu kami, semuanya kami diberkati dan dipulihkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sehati dalam doa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, selama 2 jam kami ada di hadirat Tuhan. Terima kasih buat jaringan yang bagus, terima kasih buat komunikasi yang baik, yang dimana kami boleh dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat menyatu dalam roh Tuhan, dan kami dilawat oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan, kami sharing satu dengan yang lain, oleh karena kasih Tuhan. Malam hari ini Kau telah menyodorkan kepada kami sosok orang saleh yang pernah hidup ribuan tahun yang lalu bernama Ayub. Bersama keluarganya bahkan dalam panggilan ilahinya. Kami percaya Bapak bahwa kamilah generasi ini yang Tuhan telah panggil untuk memenuhi panggilan Tuhan, menjadi misionaris-misionaris Tuhan. Baik di kampung asal kami, di tempat yang lain, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami yakin dan percaya bahwa generasi muda Tuhan akan bangkitkan dari kota atau dari negeri Papua, menjadi berkat bagi banyak orang. Jamah anak-anak muda yang ada di sana.
Anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, Tuhan bangkitkan mereka agar supaya mereka dapat menjadi penginjil-penginjil cilik, menjadi misionaris-misionaris di akhir zaman ini. Kaum milenials, Tuhan Engkau bangkitkan mereka dengan hasil doa, pengorbanan dan juga penyerahan hati daripada orang-orang tua mereka yang saat ini sedang Tuhan percayakan untuk ada di rumah doa segala bangsa Papua. Kami yakin bahwa di beberapa waktu yang akan datang akan bangkit generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan negeri Papua dapat dipersembahkan bagi kerajaan Tuhan. Bapa, kami telah selesai dan sebentar kami akan undur dalam persekutuan ini, tapi Tuhan tetap menyatukan kami dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Berdoa buat rumah doa segala bangsa akan terus mencari wajah-Mu. Dan Tuhan berkarya dengan hasil-hasil doa mereka. Lutut mereka akan kebal dalam berlutut mencari wajah-Mu. Mulut mereka tidak akan berhenti untuk berbicara tentang keajaiban melalui doa-doa mereka. Dan kuasa-Mu akan memindahkan gunung-gunung masalah yang dihadapi dimanapun, oleh siapapun. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Angkatlah hatimu dan pandang kepada Dia yang telah melawat kita dalam persekutuan yang indah ini. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Renungkanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Lakukanlah kehidupanmu hari lepas hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan oleh dan di dalam Roh Kudus, yang tetap menyertai kita sekalian dalam perjalanan hidup kita. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Prof untuk doanya sekaligus Sama-sama. Tuhan Yesus berkat. berkati. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ibu Eli. Talang. Terima kasih Puji Prof. Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Maju terus Dan ya. semua ya Bapak Ibu Dan sekalian. sehat Terima selalu. kasih Bu Eli. Bersama-sama Terima sore hari kasih ini. Bapak Prof. Ya, sama-sama. Terima Ya, kasih Bapak, Rosi. ya, Ibu ya, Wah, semuanya Rosi ya. sedang di Terima jalan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa lagi semuanya. Amin. Jumpa lagi hari Jumat ya. Ya, nanti Oke, kita Bu. besok pagi juga masih ada doa. Mari kita akan bersama-sama terus sepakat ya untuk pemulihan Papua, Indonesia sampai Amin, ke amin. bangsa-bangsa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai Oke. jumpa. Oke, Bu.